Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Septiani Dewi dari jurusan Pendidikan Biologi kelas A. Di sini saya akan mereview tentang laboratorium. Mulai dari apa sih laboratorium itu, fungsi-fungsinya, jenis-jenisnya, dan juga yang lain. Laboratorium berasal dari bahasa Latin yang artinya tempat bekerja. Nah, apa sih laboratorium itu? Laboratorium adalah suatu sarana atau gedung yang dikhususkan untuk tempat pengukuran, penetapan, pengujian, dan juga untuk tempat dilaksanakannya penelitian ilmiah dan juga praktik pembelajaran yang dapat berupa ruang tertutup atau ruang terbuka. Nah, laboratorium juga memiliki pengertian yang lain, yaitu seperti tempat yang dilengkapi peralatan untuk melangsungkan eksperimen di dalam sains, tempat untuk memproduksi bahan kimia dan obat, dan juga tempat atau ruang kerja seorang ilmuwan. Fungsi dari laboratorium itu sendiri apa sih? Nah, fungsi dari laboratorium secara garis besar atau secara umum yaitu yang pertama sebagai sumber belajar, yang artinya laboratorium digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan ranah kognitif, afektif, psikomotor, atau melakukan percobaan. Yang kedua, sebagai metode pendidikan, yang artinya meliputi metode pengamatan dan metode pembelajaran. Yang ketiga, sebagai sarana penelitian, yaitu tempat dilakukannya atau diberlangsungkannya berbagai penelitian sehingga terbentuk pribadi peserta didik yang bersikap ilmiah. Jenis-jenis laboratorium yang pertama ada laboratorium kimia, laboratorium biologi, laboratorium fisika, laboratorium IPA, dan laboratorium sains terpadu atau laboratorium yang biasanya berada di sekolah menengah pertama. Adapun peraturan-peraturan atau tata tertib yang harus kita taati ketika kita berada di dalam laboratorium. Yang pertama, dilarang makan dan minum, dilarang meludah, dilarang merokok, diharuskan menulis nama ilmiah secara lengkap, dilarang menyedot atau menghisap segala jenis pipet, dan diharuskan memakai baju laboratorium. Adapun fasilitas yang tersedia di dalam laboratorium. Yang pertama, penerangan. Harus memiliki pengaturan penerangan yang dapat diubah-ubah. Yang kedua yaitu ventilasi. Mengapa sih kita harus memiliki ventilasi di dalam laboratorium? Karena bahan kimia yang mudah menguap dan meracuni siswa jika kita tidak memiliki ventilasi udara. Namun, ventilasi udara juga tidak cukup. Maka kita harus menambahkan yaitu kipas penyedot. Yang ketiga itu air. Kita membutuhkan air yaitu untuk membersihkan alat-alat laboratorium yang kotor. Yang keempat yaitu bak cuci. Mengapa kita memerlukan bak cuci? Karena sebagai wadah atau tempat untuk mencuci atau membersihkan alat-alat laboratorium yang telah dipakai. Yang kelima yaitu listrik. Listrik ini digunakan yaitu untuk mendukung alat-alat elektronik yang berada dalam laboratorium. Yang keenam yaitu membelair atau meja siswa yang memiliki ukuran tinggi sekitar 70-75 cm. Juga meja guru yang harus lebih tinggi dari meja siswa. Nah, biasanya di dalam sebuah laboratorium itu terdapat satu P3K dan juga satu tabung pemadam kebakaran. Nah, apa sih barang-barang apa yang ada di dalam P3K itu? Biasanya di dalam P3K itu terdapat cairan antiseptik atau alkohol, obat merah atau betadin, kasa, plester, macam-macam salep, dan macam-macam obat tertentu juga. Nah, kemudian apa itu fungsi dari tabung pemadam kebakaran? Biasanya fungsi dari tabung pemadam kebakaran itu untuk meredakan atau memadamkan jika suatu saat terjadi kebakaran di dalam laboratorium. Juga biasanya di dalam laboratorium itu terdapat banner-banner yang terpasang di dinding. Biasanya banner tersebut itu yaitu tentang bagian-bagian organ manusia,
atau anatomi hewan, bagian-bagian dalam kepala, organ-organ dalam manusia, juga biasanya ada tengkorak atau replika bagian manusia yang dipasang di dalam laboratorium itu untuk memudahkan siswa dalam pembelajaran. Saya akan menyebutkan beberapa alat-alat yang digunakan di dalam laboratorium. Yang pertama yaitu beker gelas atau gelas beker, gelas ukur, corong gelas, pengaduk kaca, karet penghisap, pipet ukur, pipet volume, pipet tetes atau dropping, dan juga tidak lupa yaitu mikroskop. Nah, berikut ada faktor-faktor yang harus kita perhatikan dalam penyimpanan bahan dan alat di dalam laboratorium. Yang pertama yaitu keselamatan atau keamanan pemakaian dan alat bahan itu sendiri, yang mana alat dan bahan harus mudah dijangkau. Yang kedua, alat tidak boleh ditempatkan di tempat lembab, panas, berisi zat-zat korosif. Yang ketiga, alat yang berat tidak boleh ditempatkan di tempat yang terlalu tinggi. Yang keempat, alat yang mahal dan berbahaya disimpan di tempat yang terkunci. Yang kedua, kemudahan menemukan dan mengambil alat dan bahan, yaitu alat dan bahan diletakkan di tempat yang tertentu dan tidak berpindah-pindah. Yang kedua, dikelompokkan menurut pengelompokan yang logis. Yang ketiga, alat dan bahan yang tidak mudah dikenali diberi label yang jelas. Yang keempat, alat dan bahan sejenis diletakkan pada tempat yang sama. Yang ketiga, ada frekuensi pemakaian alat, yang mana alat dan bahan yang sering dipakai diletakkan di ruang lab. Yang keempat, ada tempat alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama yaitu ada alat dan bahan untuk percobaan biologi diletakkan di laboratorium biologi. Yang kedua, alat dan bahan untuk percobaan fisika diletakkan di laboratorium fisika. Yang ketiga, ada alat dan bahan untuk percobaan bersama diletakkan di ruang penyimpanan yang berdekatan dengan lab-lab. Nah, dalam tata letak laboratorium ini pun kita harus memperhatikan beberapa hal atau persyaratan dalam pembangunan laboratorium. Yang pertama yaitu lokasi. Nah, lokasi ini kita harus memperhitungkan arah angin agar tidak terjadi penyebaran gas berbahaya ke daerah pemukiman warga. Yang kedua, jauh dari sumber air atau daerah resapan air. Yang ketiga, jangan terlalu dekat dengan bangunan lain. Yang keempat, mudah terjangkau sehingga jika ada kebakaran dengan mudah dapat dipadamkan. Yang kedua yaitu tata ruang, terdiri dari ruang utama yang merupakan ruang tempat siswa melakukan praktikum, 70-80% total luas ruangannya. Yang kedua yaitu ruang persiapan atau ruang yang biasanya digunakan untuk menyimpan alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum. Yang ketiga, ruang penyimpanan untuk menyimpan alat dan bahan yang jarang digunakan atau persediaan. Yang keempat, ruang gelap atau dark room. Yang kelima, ruang spesimen. Yang keenam, ruang administrasi. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait laboratorium. Semoga saja materi saya dapat membantu dan juga menambah wawasan mengenai laboratorium. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.